Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak sekalian? Ustazah doakan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi kita belajar IPA dengan Ustazah, yaitu Ustazah Yaya Pradita. Yang kali ini kita akan menyambung pelajaran kita minggu kemarin, yaitu tentang sistem pencernaan makanan. Kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah suatu proses yang mengubah makanan menjadi sari-sari makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan dibagi menjadi dua, yaitu pencernaan mekanik, yaitu mengubah makanan menjadi lebih kecil dan lembut, dan pencernaan kimiawi, yaitu dengan bantuan enzim agar mudah diserap tubuh. Makanan diproses di dalam tubuh melalui 4 tahap. Yang pertama, ingesti, yaitu memasukkan makanan ke dalam mulut, dan yang kedua, digesti pada saat pencernaan, dan yang ketiga, absorpsi, yaitu penyerapan, dan yang terakhir, defekasi, pengeluaran. Organ pencernaan pada manusia terdiri dari yang pertama, mulut. Setelah melalui mulut, lalu ke kerongkongan, dan selanjutnya ke lambung, usus halus dan usus besar, dan dikeluarkan melalui anus. Yang pertama, rongga mulut. Di dalam rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik yaitu pada saat kita mengunyah makanan yang dibantu oleh gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan kimiawi yaitu pada saat dicerna dengan bantuan air liur dan enzim amilase. Di dalam rongga mulut, lidah menempatkan makanan di antara gigi sehingga mudah dikunyah dan bercampur dengan air liur. Makanan ini kemudian menjadi lembek dan dibuat bulat yang disebut dengan bolus. Nah, kemudian bolus dengan bantuan lidah didorong menuju faring. Nah, setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam teka atau faring. Sedangkan faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus, yaitu suatu organ berbentuk tabung lurus, berotot lurik, dan berdinding tebal. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Nah, setelah melalui esofagus, lalu makanan akan didorong ke lambung. Di dalam lambung, otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus, memecahnya secara mekanis, dan mencampurnya dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan renin. HCl berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama bolus dan mengaktifkan enzim pepsin. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Setelah melalui pencernaan kimiawi di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus halus.
Selanjutnya, usus halus. Usus halus memiliki 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum, usus tengah atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Yang pertama kita akan membahas tentang usus 12 jari atau duodenum. Usus 12 jari atau duodenum adalah suatu lubang pada dinding duodenum menghubungkan usus 12 jari dengan saluran getah pankreas dan saluran empedu. Pankreas menghasilkan enzim tripsin, amilase, dan lipase yang disalurkan menuju duodenum. Tripsin berfungsi untuk memecah pepton menjadi asam amino. Amilase memecah amilum menjadi maltosa. Sedangkan lipase berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Getah empedu dihasilkan oleh hati dan ditampung dalam kantung empedu. Getah empedu disalurkan ke duodenum. Getah empedu berfungsi untuk mengemulsikan lemak sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh enzim. Yang selanjutnya ada usus tengah atau jejunum. Pencernaan makanan tersebut dilanjutkan ke jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Karbohidrat dipecah menjadi gula sederhana atau glukosa, protein menjadi asam amino, serta lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Lalu, zat-zat makanan tersebut diserap oleh usus halus atau ileum. Setelah diserap usus halus, glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral akan masuk ke pembuluh darah kapiler, sedangkan asam lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak akan dibawa oleh pembuluh getah bening dan akhirnya masuk ke pembuluh darah kapiler, yang akhirnya diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah yaitu plasma darah. Berikut adalah struktur usus halus, yaitu duodenum, yang kedua jejunum, dan yang ketiga ileum. Nah, setelah melalui usus halus, maka bahan makanan sudah halus melalui usus halus akhirnya masuk ke dalam usus besar. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat mikroorganisme yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan, yaitu bakteri Escherichia coli. Dari pembusukan sisa-sisa makanan tersebut akan terbentuk feses atau tinja. Sebelum dikeluarkan, feses ditampung di bagian ujung usus besar yang disebut dengan rektum. Lalu feses akan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Struktur usus besar yang pertama ada kolon datar atau biasa disebut dengan kolon melintang, dan yang kedua ada kolon naik atau biasa disebut dengan kolon menanjak. Yang ketiga ada kolon turun atau kolon menurun. Lalu ada usus buntu atau biasa disebut dengan sekum. Ada umbai cacing yaitu appendix. Ada rektum dan anus. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Ustazah tadi, sekarang waktunya abang-abang dan kakak-kakak mengambil alat tulis untuk mengerjakan kuis ke-14. Yang pertama, jelaskanlah secara garis besar proses pencernaan dari sepotong daging yang kamu makan. Dan yang kedua, gambarkan organ sistem pencernaan di kertas HPS dan beri warna berbeda untuk tiap bagian. Nah, janganlah kamu melanggar batas atau makan makanan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Terdapat dalam surah Toha ayat 81. Dan di dalam surah Al-A'raf ayat 31, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, sekian pelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dari abang-abang dan kakak-kakak semuanya. Mari kita tutup pelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.